ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita melanjutkan kembali masih membaca kitab Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca masih dalam rangkaian rukun-rukun iman, karena seorang dikatakan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia beriman kepada semua dan seluruh rukun-rukun dari keimanan tersebut. Rukun iman yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-iman bi malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga adalah ar-ruknul tsalits, rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman adalah al-iman bil kutub. Beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Bagaimana seorang mukmin mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Al-kutub jam'u kitab bima'na maktub. Kutub dalam bahasa Arab
ya adalah bentuk plural, ya, bentuk jamak. Kata tunggalnya adalah dari kata kitab, ya. Kitabun itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya atau pluralnya adalah kutub, ya. Kitab sendiri artinya adalah maktub, sesuatu yang ditulis, ya. Sesuatu yang ditulis itu disebut dengan kitab. Apa maksudnya beriman dengan kitab? Beliau mengatakan wal murad, ya, yang dimaksud dengannya adalah al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah Azza wa Jal itu turunkan. Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya, kepada para utusannya. Allah turunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, ya, agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa memperoleh dan meraih kebahagiaan hidup, baik kehidupan di alam dunia ini maupun kehidupan di alam akhirat. Maka diturunkannya kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diutusnya para rasul itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariatnya, Allah mengutus para utusan, ya, untuk menyampaikan syariatnya agar manusia memahami tentang syariat Allah. Para utusan ini menjelaskan, ya, mendakwahkan kepada umat manusia ini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu, Allah juga menurunkan kitabnya sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pengingat yang akan mengingatkan manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka dari kelalaian. Maka diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul, itu adalah nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan sungguh kami telah mengutus para utusan kami, ya, bil bayyinat, ya, dengan membawa penjelasan. Dan kami pun turunkan bersama mereka Alkitab, ya, kitab-kitab Allah, ya, yang akan menjadikan yang akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ya, manusia akan, ya, membaca kitab-kitab tersebut, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kitab-kitab tersebut, ya, kemudian dapat mengamalkan, ya, ilmu yang mereka dapatkan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal iman bil kutubi yatadamman arba'ata umur. Ini yang paling penting, bahwa bagaimana cara kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa saja yang perlu diimani? Dan bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jal? Kata beliau, beriman kepada kitab Allah artinya dia beriman dengan 4 konsekuensinya, 4 hal yang harus termasuk di dalamnya, ya, dalam keimanannya kepada kitab-kitab. Yang pertama adalah al-awwal
al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Ini yang paling pertama adalah dia betul-betul mengimani, meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang wajib untuk mengimani dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kitab-kitab tersebut itu memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan buatan manusia. Ya. Bukan buatan para nabi dan rasul, tidak. Karena para nabi dan rasul hanya menyampaikan saja. Ya. Tapi sumbernya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-iman bima alimna ismahu minha kal Qur'an alladhi nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salatu wassalam wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salatu wassalam waz Zabur alladhi utihi Daud alaihi salatu wassalam. Keimanan yang kedua, keimanan seorang hamba kepada kitab-kitab Allah adalah beriman, mengimani, meyakini ya, tentang nama-nama sebagian dari kitab-kitab Allah yang ditetapkan namanya. Yang Allah sebutkan nama dari kitab-kitab tersebut. Ya, seperti Al-Quran, ya, seperti kitab Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mengimani nama Al-Quran ya adalah wajib. Ya, yang kedua, wat Taurah. Ada kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Taurat, kitab Taurat, di mana kitab ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kemudian yang ketiga adalah wal Injil, kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka kita wajib mengimani nama kitab tersebut. Ya. Kemudian waz Zabur, kitab Zabur. Ya, di mana kitab tersebut Allah berikan atau Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Nama-nama tersebut wajib untuk diimani oleh seorang muslim tanpa kita mengingkarinya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab-kitab tersebut dengan sebutan-sebutan tadi, maka kita pun mengimaninya. Wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmala. Adapun kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui namanya. Karena kita tidak mengetahui berapa jumlah kitab-kitab Allah. Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Maka kitab-kitab Allah yang lainnya yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita mengimaninya secara mujmal, secara global, secara umum bahwa ada kitab-kitab Allah yang lain selain dari nama-nama kitab yang tadi disebutkan. Ya, maka semua kitab apabila itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakun, kitab yang hak, kitab yang benar. Ini adalah rukun yang kedua. Watsalits, sedangkan yang keempat dari konsekuensi kita beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang sangat-sangat urgen dan paling penting dari keimanan kita kepada kitab Allah adalah tasdiqu ma sahihun min ahbariha ka ahbaril Quran wa ahbari ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubi as-sabiqah. Yang ketiga adalah ini konsekuensi penting dari keimanan kita kepada kitab-kitab adalah membenarkan setiap berita yang ada
atau yang disebutkan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, seperti kabar-kabar, ya, cerita-cerita, berita-berita yang dikabarkan oleh Al-Qur'an, maka wujud bentuk keimanan kita kepada kitab, kita benarkan semua beritanya. Kalau kita mendustakan satu saja cerita atau kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka artinya kita tidak mengakui, ya, keautentikan Al-Quran, ya. Kita tidak mengakui kebenaran kitab Al-Quran, ya. Maka konsekuensi, kelaziman dari seorang beriman kepada kitab adalah dia wajib untuk membenarkan semuanya berita, semua berita yang diberitakan oleh Al-Quran. Baik berita itu masuk akalnya ataukah tidak, ya. Wa ahbari ma lam yubaddal, dan juga wajib mengimani, ya, berita-berita dari kitab-kitab selain Al-Quran, tapi ma lam yubaddal au yukharraf, ya, yang belum atau yang belum diubah dan diganti-ganti, ya, isinya minal kutubi sabiqah, dari kitab-kitab, ya, yang lain, ya, dari kitab Taurat, dari kitab Injil, ya, berita dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kita pun membenarkannya, tapi dengan catatan, dengan syarat apa, ya, apabila itu masih asli, ya, bukan yang sudah diubah dan diganti. Kalau sudah diubah dan diganti, itu artinya bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting dari keimanan kita kepada kitab, ya. Warabi', dan yang keempat kata beliau, al-amalu bi ahkami ma lam yunsah minha waridha wat taslimu bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, di antara bentuk keimanan kita kepada kitab adalah kita wajib untuk mengamalkan hukum-hukum dari kitab-kitab tersebut, perintah-perintah tersebut dari kitab tersebut, tentunya hukum-hukum yang belum atau yang tidak dimansuh, ya, atau dihapuskan dari, ya, hukum-hukum tersebut, karena sebagian ahkam, ya, sebagian hukum-hukum itu dihapus dengan hukum yang lain. Maka sebelum ada yang membatalkannya, sebelum ada yang menghapusnya, maka kita wajib untuk mengamalkan semua perintah, ya, yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak cukup itu, ya, kita pun waridha wat taslim, harus ada rasa ridha, ya, rela, harus ada rasa tunduk, pasrah, patuh, ya, tidak membantah isi daripada kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sama saja apakah kita jadi sawa'un fahimna hikmatahu amla, baik kita ketahui hikmahnya maupun tidak. Apa hikmah Allah menjadikan syariat ini, ya. Apa hikmah Allah dengan perintah ini, baik kita tahu hikmahnya maupun tidak, maka kewajiban seorang muslim adalah taslim, ya, dan tunduk dan ridha dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul kutubil as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Satu hal yang sangat penting, bahwa ketahuilah bahwa semua kitab-kitab Allah, dari mulai Injil, ya, kemudian Taurat, Zabur, dan yang lainnya, dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, kitab-kitab terdahulu, itu semuanya sudah mansuh, sudah terhapus, ya, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, ini menghapus semua ajaran, semua, ya, syariat yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, ya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah
Ayat yang ke-48 Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Al-kitab, sebuah kitab yang haqq, yang benar. Ya. Allah mengatakan musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Di mana kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an, adalah musaddiq, membenarkan, ya, membenarkan semua apa, ya, yang ada dari kitab-kitab sebelumnya, ya, membenarkan semua berita, membenarkan semua hukum dari kitab-kitab sebelumnya, tetapi wa muhaiminan alaih, dan sebagai batu standar, ya, ya, sebagai dasar pijakan, ya, daripada kitab-kitab yang lain. Ai hakimun alaih, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Artinya, sebagai contoh misalkan ada sebuah hukum di kitab Taurat, ya, itu membolehkan, misalkan sebagai contoh saja, ya. Kemudian tetapi di dalam Al-Quran Allah melarang, Allah mengharamkan. Mana yang kita ikuti? Kita ikut terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quranul Karim itu turun kepada kita sebagai muhaiminan, sebagai pemutus perkara, ya, daripada syariat orang-orang sebelum kita. Maka Al-Quran itu menghapus semua ajaran, ya, menghapus semua ajaran yang terdapat dari kitab-kitab terdahulu. Wa ala hadza fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahul Quran. Ini poin penting yang perlu kita catat bersama, bahwasanya tidak boleh, ya, tidak boleh bagi siapapun, bagi seorang muslim, untuk mengamalkan satu hukum saja yang terdapat dari kitab-kitab terdahulu tersebut, ya, kecuali dipastikan bahwa hukum tersebut adalah sahih, ya, adalah benar, yang tidak atau belum diubah dari asalnya, tapi masih asli, ya, yang tidak dirubah. Nah, itu boleh mengamalkannya, ya. Dan itu pun wa aqarrahul Quran, yang ditakrir, yang disetujui oleh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sebagai muhaimin, ya, sebagai pemutus, ya, perkara, sebagai hakim, ya. Kalau ajaran tersebut cocok, sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran, maka amalkanlah, ya. Tapi jika tidak, maka kita tidak boleh untuk mengamalkannya. Lalu beliau mengatakan bahwa di antara hal yang sangat-sangat penting, kata beliau, adalah anna minal kutubil mansukhah, ya, bi syariatil Islam at-Taurat wal Injil. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya di antara kitab-kitab yang mansukh, yang dihapus hukumnya, yang tidak boleh dipakai lagi, ya, yang tidak boleh diamalkan lagi, adalah, ya, yang tidak boleh dikerjakan lagi setelah diutusnya, ya, setelah datangnya syariat agama Islam dan setelah diturunkan kitabnya Al-Quranul Karim, maka tidak boleh untuk mengamalkan atau melakukan, ya, mengambil ajaran dari kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa? Waqad lahiqahum at-tahrifu wat-tabdilu wa biziyadati wan nuqsan. Karena kitab-kitab tersebut tidak selamat dari tabdil, perubahan. Telah diubah-ubah, diganti-ganti, ya. Kemudian bahkan ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurang-kurang. Maka kita tidak boleh mengambil ajaran dari kitab Taurat, dari kitab Injil.
Kama jaa bayanu dzalika fi ayatin min kitabillahi ta'ala. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Yang pertama tentang kitab Taurat. Ya, tentang kitab Taurat Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u hatta 'ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka melanggar sebuah perjanjian, ya, melanggar perjanjian, maka kata Allah, waja'alna qulubahum qasiyah, ya, kami jadikan hati-hati mereka ini beku, ya, kami jadikan hati-hati mereka ini keras seperti batu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ini kata Allah, Allah yang menghabarkan kepada kita. Nah, kita wajib mengimaninya. Karena mereka orang-orang, ya, orang-orang dari kaumnya, orang-orang terdahulu, ya, kaumnya Nabi Musa, ya, mereka telah mengubah, yuharrifunal kalima, mereka mengganti, ya, amma wadihi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi, dan mereka sendiri lupa dengan, ya, sesuatu bagian yang mereka dahulu diperingatkan darinya, mereka melupakannya. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad, engkau pasti akan senantiasa melihat, ya, orang-orang yang mereka mengkhianati, ya, mengkhianati, berbuat khianat, ya, nggak akan melihat ada orang-orang yang mereka berbuat khianat, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang tidak melakukannya. Maka Allah memesankan fa'fu anhum wasfah, ya, maka maafkanlah mereka, ya, berilah mereka maaf, ya, dan tinggalkanlah mereka, innallaha yuhibbul muhsinin, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang Allah menghabarkan bahwa orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka telah merubah, ya, isi daripada Taurat, ya, ya, oleh karenanya kita tidak boleh beramal dengan, ya, suatu perintah yang ada dalam kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Injil Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah yang ke-14, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Ya, tentang kitab Injil Allah mengatakan, dan ada di antara golongan, di antara manusia, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Ya, tapi kata Allah, fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, mereka pun sama. Mereka telah melupakan, ya, sesuatu yang mereka dahulu itu, ya, diperingatkan dari hal tersebut. Wal tazalu, na'am, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami, ya, munculkan, ya, di antara mereka ada permusuhan, ya, permusuhan di antara satu dengan yang lain ila yaumil qiyamah, sampai kelak pada hari kiamat, ya. Kemudian kata Allah, wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun, dan Allah kelak akan mengabarkan kepada mereka, ya, tentang apa yang mereka telah kerjakan. Ya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini secara tegas menunjukkan kepada kita bahwa Taurat dan Injil yang ada sekarang itu adalah sesuatu yang telah diubah,
ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merubah keaslian daripada ya kitab-kitab Allah. Ya. Wa amma fi aidil yahud wan nasara al-yawma min at-taurat wal anajil al-mutaaddidah ya laysat hiya ainul munazzalah ala Musa. Kata beliau, adapun kitab kitab Taurat dan kitab Injil yang sekarang ada di tangan-tangan mereka ya, itu bukan kitab Taurat, bukan Injil yang asli yang dahulu telah diturunkan kepada Nabiullah Musa ya, dan Nabiullah Isa ya. Sehingga kita jangan tertipu ya, kita jangan tertipu dan terpedaya dengan kitab-kitab tersebut, karena memang Allah mengatakan ya yuharrifunal kalima am mawadih, mereka mengubah-ubah kalimat dari tempat-tempatnya sudah diubah ya. Oleh karenanya falaisat bikulliyatiha wahya, maka kita pun tidak mengatakan di dalam kitab-kitab tersebut seluruhnya adalah wahyu Allah. Kita tidak bisa mengatakan demikian ya. Kenapa? Karena sebagiannya sudah diubah dan diganti. Wa innama hiya kutubun muallafatun min mutaakhirihim. Ya. Tapi itu kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang mereka, para penganutnya. Ya, orang-orang yang menginginkan ya beragama sesuai dengan keinginannya. Nah, demikian pula kitab Injil ya, wa an yakuna ma bi aidin nasara ya. Kitab Injil yang sekarang ada di tangan-tangan orang Nasrani ya, minal anajil, dari Injil, bentuk Injil pun bermacam-macam ya, Injil pun bermacam-macam ya. Maka bukanlah itu kitab Injil yang dahulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya. Yang terpenting adalah ya kita hanya mengamalkan amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran ya, yang diperintahkan, yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi pernah marah ya. Nabi pernah marah kepada siapa? Kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad warada 'anil Nabi annahu ghadiba. Nabi marah besar. Kenapa beliau marah? Ya. Hinama ra'a ma' Umar ibn al-Khattab sahifatan fiha syai'un min at-Taurat. Nabi melihat Umar ya membawa beberapa lembar yang di dalamnya tercatat ajaran dari kitab Taurat. Itu Nabi marah besar kepada Umar alaihi salatu kepada Umar radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Beliau mengatakan, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau ragu dengan ajaranku ini wahai Umar bin Khattab? Apakah engkau ragu dengan ajaran Islam ya, sehingga engkau masih membaca ajaran dari kitab Taurat ya? Nabi marah besar kepada Umar alaihi salatu wassalam ya. Nabi beliau mengatakan, alam ati biha bayda'a nakiyah, bukankah aku telah ya membawa Al-Quran ini dalam keadaan putih, bersih, jernih, jelas ya. Lalu Nabi mengatakan, lau kana ahi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, kata beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Ketahuilah wahai Umar, seandainya saudaraku yaitu Nabi Musa ya, Nabi Musa itu, seandainya beliau Nabi Musa saudaraku itu, beliau hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ya kecuali beliau harus ikut dengan syariat yang diturunkan kepadaku ya. Sekali lagi bahwa Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai ya muhaiminan ya, sebagai barometer terhadap ajaran-ajaran dari kitab-kitab
sebelumnya apa yang disetujui oleh Al-Quran, ya, maka kita mengamalkannya. Yang tidak, maka kita mengikut dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Ya. Inilah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, iman kita kepada kitab-kitab Allah, ya, yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim dan setiap mukmin agar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna, ya. Keimanannya adalah keimanan yang sempurna, keimanan yang benar, ya, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah taala biidznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.